Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu bil ma'rifatullah, sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita seputar ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan selanjutnya disampaikan di sini, dan ketiga wahdaniyah pada perbuatan, dan maknanya tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lainnya daripada Allah bagi Allah pada perbuatan. Maka yaitu ibarat daripada Nabi kamu fasil pada perbuatan, dan yaitu subut perbuatan bagi yang lain daripada Allah. Seperti bahwa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Maka tiada ternafi kamu tasil pada perbuatan dengan wahdaniyatul af'al jika ditaswirkan dengan berbilang-bilang af'al. Karena af'al Allah itu amat banyak, dan jika ditaswirkan dengan bahwa tiada berbuat sesuatu perbuatan melainkan bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka yaitu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan. Seperti dijadikan bagi api itu kuat, dan sebab demikian itu kuat itu memberi bekas pada barang yang menyertaikan dia. Dan seperti ada bagi hamba itu kudrah yang memberi bekas pada perbuatan taat dan maksiat. Segala kam ini yaitu kamu tasil dan mufasil pada zat, dan kamu tasil dan mufasil pada sifat, dan kamu mufasil pada af'al. Demikian lagi kamu tasil pada af'al jika ditasbirkan dengan bahwa ia berbuat sesuatu, ada orang bersekutu akan dia, pada sekaliannya itu dinafikan dengan wahdaniyah. Pembahagian yang ketiga daripada pembahagian wahdaniyah Allah. Esanya Allah itu ada tiga macam. Yang pertama esa pada zatnya ataupun wahdaniyah pada zat. Yang kedua esa pada sifat ataupun disebutkan wahdaniyah pada sifat. Dan yang ketiga
wahdaniyah pada af'al, artinya esa Allah pada perbuatan. Bagaimana makna, tafsir dan pengertian dari wahdaniyah Allah pada perbuatan? Makna daripada Allah itu esa pada perbuatan itu artinya tiada perbuatan selain daripada Allah, dan tidak ada pada perbuatan Allah itu bersekutu orang lain di dalamnya. Kita ulang kembali. Apa makna Allah itu esa pada perbuatan? Maknanya tidak ada selain Allah itu punya perbuatan. Tidak ada api itu mampu menghanguskan, itu enggak ada. Tidak ada lampu itu bisa menerangi, itu tidak ada itu. Yang menghanguskan hanya fi'lullah. Perbuatan Allah lah yang menghanguskan sesuatu itu setelah bertemu dengan api. Dan perbuatan Allah juga yang menerangi ini masjid ini, bukan lampu itu yang memberi bekas hingga terang masjid, itu enggak ada. Itu harus jazamkan dalam hati. Walaupun kasat mata kita begitu, tapi kajian akidah enggak begitu. Jangan kita yakini seperti nampak, itu enggak boleh. Itu orang jahil namanya. Kalau kita yang sudah bertauhid kepada Allah, termasuk tauhid af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan, maka pandang dengan ilmu dan imanmu dan keyakinanmu, tidak ada perbuatan selain Allah. Kayak tadi kita contohkan. Dan tidak ada perbuatan garam yang bisa memberi bekas hingga asin sayur kita, itu enggak ada itu. Siapa juga perbuatan Allah itu. Itu mana esa pada perbuatan. Tidak ada pada pisau itu yang bisa memotong sesuatu, memutus, enggak ada itu enggak ada. Tetapi yang memotong itu, yang memutuskan itu fi'lullah. Nah, inilah yang harus kita jazamkan. Nah, harus kita jazamkan dalam hati kita bahwasanya selain Allah itu tidak punya fi'il, tidak punya perbuatan yang dapat memberi bekas. Yang bekasan-bekasan itu semuanya fi'lullah, itu diciptakan dan dibuat oleh Allah. Itu yang harus kita mantapkan dalam iman pertama dan dalam perasaan. Nah, ini kadang-kadang kita sekadar iman dulu tapi belum bisa merasakan, nggak apa-apa. Kita masih terhijab sebenarnya. Kita tetap jauh terhijab. Sekadar kita mengimani, sudah sah etikat kita. Walaupun tidak merasakan, karena kita bukan ahli zuk dan musyahadah, kita belum. Kita masih tingkat ilmu yakin, bukan ain apalagi hak. Kalau orang yang sudah tingkat ainul yakin, hakul yakin, sudah merasakan cahaya ini bukan lampu, terang ini bukan lampu membuat terang, Allah. Kalau mereka, kita kan nggak begitu, masih ilmu lah. Jadi kita simpulkan bahwasanya jangan kita itu salah dalam menafsirkan wahdaniyah bil af'al, itu artinya tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Kalau sehari-hari, kalau mandi kita bersih enggak, Pak? Bersih. Yang membuat bersih siapa, Pak? Jangan jawab air. Itu udah lari lagi ampernya, Pak, itu udah koyak lagi kita. Jangan bilang air dalam kita. Yang membersihkan kita setelah mandi Allah. Air enggak punya kekuatan untuk membersihkan tubuh kita. Itulah makna wahdaniyah pada perbuatan. Kita nafikan, kita katakan tidak ada perbuatan yang dapat memberi bekas itu selain perbuatan Allah. Itu sudah singkat sekali tapi luas sekali sudah, Pak.
Ini lebih-lebih kita berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Api membakar, kan begitu kebiasaan. Nasi mengenyangkan, air menghilangkan haus, lampu menerangi, pisau memutuskan. Ini seluruhnya itu harus pandang, memutuskan, menerangi, mengenyangkan, hilang haus, dan termasuk menghanguskan. Itu fi'lullah. Harus begitu, Pak. Itu baru benar akidah kita. Itu paham? Nah. Itu namanya saat kita katakan tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah, itulah namanya nafi kam mumpasil pada af'al. Singkatannya itu bahasa istilah plain itu. Itu istilah. Di saat kita katakan tidak ada perbuatan selain daripada Allah, itu disingkatkan oleh orang-orang ulama tauhid dengan nafi kam mumpasil pada perbuatan. Disingkatkan. Ulang enggak biar kita mugi CDP. Bali tong aktineri. Cuma kadang istilah ada kadang kita tak faham. Tapi maksud istilah kita kau faham. Pokoknya ni selain Allah enggak ada punya perbuatan. Dah. Kita lanjutkan kembali. Kalau sempatlah kita meyakini diri api yang menghanguskan, diri nasi yang membuat kenyang, diri lampu yang dapat menerangi, diri matahari yang dapat mensinari bumi, maka sepakat ulama kita belum orang Islam, Pak. Kita mengislam, dong selindung. Itu kan syirik, Pak. Itu sudah setara. Setaralah matahari sama Tuhan, nah sudah. Itu kan sekutu, Pak. Allah pun memberi bekas, nasi pun memberi bekas. Akan jelas kita syirik, Pak. Sudah jelas kita kafirun. Jadi kalau kita masih meyakini api, dirinya api memang, kekuatan api memang, dirinya api itu tidak sangkut dengan Allah, dapat memberi bakar bekasan. Diri nasi itu memang yang mengenyangkan saya. Kalau masih begitulah iktikad kita, iman kita, sampai malam ini kita belum muslim, Pak. Belum mukmin, Pak. Masih kafirun. Dah paham, Pak? Dah paham, Pak? Kalau masihlah air yang membersihkan tubuhku siap mandi karena sabunnya, bukan sabun membuat kita wangi. Allah harus begitu dia, Pak. Kita pakai parfum enggak? Sekali-kali. Setelah pakai wangi enggak? Wangi pada tubuh kita itu bukan parfum yang membuat. Harus begitu dia. Kalau enggak sah. Kalau kita katakan yang membuat saya minyak parfum itu, sudah menyekutukan kamu sekutukan Allah dengan parfum. Selain Allah enggak punya kekuatan memberi bekas, Pak. Inilah wahdaniyah fil af'al yang harus kita pahami. Walaupun kita belum syuhud, belum bisa merasakan, sekutiatnya kita sudah mengetahui dan memahami. Ilmu saja. Berilmu baru zu. Masalah jaga juh ilmu lah di tahap awal ilmu. Ini ilmu, Pak. Yang kedua, wahdaniyah pada af'al itu tidak menafikan pada Allah itu banyak perbuatan. Allah itu banyak perbuatan, maka wahdaniyah af'al hanya satu dinafikan. Apa itu? Kam munfasil pada af'al. Adapun kam muttasil pada af'al tidak dinafikan. Kenapa? Karena Allah memang banyak fi'ilnya. Allah banyak perbuatannya, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, menunjukkan, menyesatkan. Itu perbuatan siapa itu? Allah. Berarti wahdaniyah pada perbuatan, kam muttasil pada perbuatan, enggak nafi. Yang nafi hanya satu, kam munfasil pada perbuatan. Artinya yang kita katakan tidak, apa itu? Tidak ada perbuatan selain Allah. Adapun pada
perbuatan Allah itu banyak, ya memang banyak. Enggak satu perbuatan Allah, banyak. Memang banyak. Maka wahdaniyah ini hanya menafikan satu kam saja. Apa itu? Kam mumpasil pada perbuatan. Apa maknanya? Menafikan tidak ada perbuatan yang memberi bekas selain Allah, enggak ada. Adapun pada diri Allah banyak perbuatan, itu enggak boleh nafikan, karena Allah memang banyak orangnya, banyak perbuatannya. Mendudukkan, mendirikan siapa? Menyehatkan, menyakitkan, mengayakan, terus macam-macam itu perbuatan Allah tuh. Betul tak? Nah, jadi wahdaniyah fil af'al ini hanya dinafikan satu. Kalau begitu pengertiannya. Yang kedua, kalau kita artikan bahwasanya pada perbuatan Allah itu ada masuk perbuatannya lain. Contoh kita katakan Allah Ta'ala membakar sesuatu harus melalui Allah berikan kekuatan pada api. Kalau begitu pengertiannya, itu pun dinafikan dengan wahdatul af'al. Jadi artinya wahdatul af'al, kalau ini juga kita bikin surahnya begini, maka dua nafi. Kam muttasil pada af'al pun nafi, kam muttasil pada af'al pun nafi. Kalau kita artikan bahwasanya perbuatan Allah itu ada sekutu orang lain. Kan ada pemahaman kita. Apa pemahaman kita? Allah itu membakar harus dengan api. Allah kalau buat asin sayur kita harus dengan garam. Kalau begini juga tidak boleh. Harus hilangkan itu. Murni perbuatan Allah yang mengasinkan sayurmu, tidak masuk kekuatan garam sedikit pun. Itu baru. Kalau masih bercampur nggak boleh juga, Pak. Kain itu. Jadi memang betul. Ke Tuhan berapinda kekuatan. Hingga apinda mu gak nutung. Ini salah dong. Berarti seolah-olah Allah ini masih perlu perantara. Kalau nggak ada api, nggak bisa Allah membakar. Bahkan begitu artinya udah itu. Perlu Allah itu alat. Itu pun nggak boleh. Kalau itu pun kita artikan, maka wahdatul af'al itu menafikan dua. Yang pertama, kam muttasil, kam mumpasil pada perbuatan, tidak ada perbuatan selain Allah. Yang kedua juga dinafikan kam muttasil pada perbuatan, artinya tidak ada pada perbuatan Allah ada sekutu orang lain di situ. Contoh, manusia itu punya kekuatan, bisa dia taat. Allah berikan kekuatan hingga biasa taat atau bisa mati. Itu pun nggak boleh. Itu kan bersekutu itu. Jadi pada perbuatan kita itu kita pahami ada juga fi'lullah, ada juga kudrah kita. Itu pun nggak boleh. Harus murni kita ibadah itu dengan fi'lullah. Tidak campur dengan fi'il kita. Kalau campur berarti belum wahdaniyah. Seolah-olahnya Allah itu saat dia mengerjakan sesuatu masuk pekerjaan orang lain. Ini nggak boleh juga. Itu wahdaniyatul af'al sudah hilang juga tuh. Hilangkan itu. Jadi kita simpulkan bahwasanya dengan kata-kata wahdaniyah, Allah bersifat wahdaniyah, dengan kita katakan esa Allah, itu ada 5 yang dinafikan. Yang pertama, kam muttasil pada zat dan kam mumpasil pada zat. Yang ketiga, kam muttasil pada sifat, dan yang keempat kam mumpasil pada sifat. Ya dua-dua dia, Pak. Kan wahdaniyah itu menafikan 5 kam. 5 kam dinafikan. Pertama, kam muttasil pada zat. Yang kedua, kam mumpasil pada zat. Yang ketiga, kam muttasil pada sifat. Yang keempat, kam mumpasil pada sifat. Dan yang kelima, kam mumpasil pada perbuatan. Maka dengan wahdaniyah ini sudah singkatan 5 ini hilang. Apa 5? Kalau kita jelaskan,
zat Allah tidak tersusun dari bahagian. Yang kedua, tidak ada zat selain Allah menyerupai zat Allah. Yang ketiga, pada diri Allah tidak ada dua sifat yang serupa. Yang keempat, tidak ada orang lain yang menyerupai dengan sifat Allah. Dan yang kelima, tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Itu sudah tertampung dengan wahdaniyah, dengan qul huwallahu ahad. Nah, ini kalau sudah paham, begitulah yang harus kita jazamkan dalam hati kita agar sah akidah kita, jangan sampai ngelenceng akidah kita. Nah, begitu dulu kajian kita pada malam ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya sering mendengar, saya pikir kadang kawan-kawan itu ada yang mendengar, banyak orang ketika dia pidato, ketika dia mengakhiri pidatonya atau tausiahnya mengatakan bahwa yang benar itu dari Allah, sementara yang salah itu atau ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, katanya. Ini yang pertama. Kemudian ang alas dulu kan itu Ustaz, tidak karena aku kau no tak begino, tidak karena aku dia tidak begini, kau ini tidak karena aku ya. Jadi Ustaz kedua hukumnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang-orang yang berceramah ditutup dengan kalimat yang benar datang dari Allah, yang salah dariku. Itu bahasa syariat. Harus ngomong begitu memang Pak. Di hati nggak boleh begitu. Kalau di hati kita baik buruk minallah, rukun iman yang kadang coba dibaca. Qada, qadar, minallah. Itu iman Pak, bukan Islam, bukan ungkapan. Kalau ungkapan nggak boleh, berdosa kita karena syariat sudah ngatur. Apa syariat? Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari dirimu. Itu syariat. Kalau syariat jelas, jahir, harus ikut dia Pak. Hingga bahasa syariat nggak boleh. Allah menjadikan babi berdosa, haram. Itu kotor itu. Kotor nggak itu? Maaf Joko, Allah membuat kotoranku. Oh itu udah bahaya sekali itu syariat. Nggak boleh dinisbahkan kepada Allah yang jelek-jelek. Walaupun secara iman dari Allah semuanya. Bahasa jaga mulut berngomong dengan Tuhan. Jaga syariat. Jadi intinya yang disampaikan hati benar. Itu bahasa syariat. Kalau hati kita nggak boleh Pak, harus semuanya sama. Nah, rukun iman ke-6, kan ingat? Baik buruk datang dari Allah. Iman, taat, maksiat, baik buruk lah. Sehat, sakit, minallah. Ada jelas satu. Ya Ustaz, tapi takutnya kan yang ngomong itu barangkali di hati pun seperti itu, bagaimana? Kalau dia belajar enggak Pak? Kalau udah berilmu udah begitu. Kalau dia udah paham enggak lagi begitu Pak. Yang begitu kan orang enggak paham Pak. Kita wajib paham memang. Kalau orang sudah paham, dia tetap kalau secara lisan, bahasa penyampaian tetap yang baik minallah, yang buruk dari itu kan bahasa lisan syariat jahir. Kalau etikat lain. Itu Islam Pak, Islam. Iman kan lain. Iman meyakini, tidak mengungkapkan. Kalau dalam syariat ada ayat yang baik dari Allah, tapi kalau buruk dari dirimu. Itu ada bahasa syariat Al-Quran itu. Jadi ikut saja itu Pak, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh kita katakan tadi, yang buruk dari Allah, bahasa ini Pak, mulutnya itu enggak kotor, mulut kotor itu. Mulut kotor itu. Enggak boleh itu. Enggak boleh dibangsakan jorok kepada Allah. Kayak bilang tadi, Allah menciptakan babi, Allah menciptakan kotoran. Oh itu kan jorok, itu enggak boleh itu. Bagaimana? Umumkan dia, semua ini ciptaan Allah. Jangan dirinci, babi pun. Itu udah syariatmu, nggak ada adab sama Tuhan kamu. Bahas itu. Semuanya kan Allah yang buat, tapi jangan rinci yang kotor itu. Sifatnya apa? Diumumkan saja.
sesuatu itu semuanya Allah yang buat. Akan bantah bahasa kita. Jangan incilah. Bucur apa Tuhan Maha Nyoh apa. Ini kau berdosa babah ni. Babah tak bertuah lah ni. Babah cemak ni. Perlu basuh ni. Dengan syariat. Kan gitu Pak. Jadi harus bedakan bahasa syariat dengan bahasa iman ya. Yang kedua tadi apa? Tindakan aku. Endema degak sempat babah ne sesuai ku atina tong selindung ya Pak. Mudah-mudahan taklah sesuai ku babahnya. Tapi itu jorok juga bahasanya. Karena bahasa itu masih bisa kita artikan dendak karena aku, artinya dendak karena sebab aku melalui Tuhan. Misalnya bisa kita takwilkan lah. Tapi kalau sempat bahasanya seperti zahirnya terus, udah hancur kita Pak. Seolah-olah kita bisa menyelamatkan orang lain. Jangankan orang, diri kita pun gak bisa selamatkan. Kayak bahasa dendak karena aku. Kita tidak selamatkan diri kita. Selamat kita karena diselamatkan oleh Allah. Selamat orang lain kan Allah selamatkan. Ada ikhtiar kita. Itu bukan memberi bekas. Ikhtiar usaha. Kita ada usaha Pak, jangan enggak. Ada usaha ikhtiar namanya. Tapi usaha itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas fi'lullah, perbuatan Allah. Berobat silakan, berdagang silakan. Tapi saat kamu berhasil, bukan usaha dagangmu yang berhasil, Allah kehendaki kamu berhasil. Titik aja dia Pak. Begitulah untuk selamat akidah kita. Sudah jelas? Sudah paham? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.